Selamat datang di Tutu Goncong Udin Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Kita sebelum pembelajaran hari ini, mari supaya lancar ya. Untuk pembelajaran hari ini kita berdoa dipimpin oleh AM. Silakan angkat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan mengecek dulu kehadirannya. Akbar ada? Ada. Anggi ada? Ada. Andar ada? Ada. Desi ada? Erni ada? Mana Erni? Oh, hadir ya. Intan Najwa? Iglia? Hadir. Oke. Enggak semuanya hadir ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ya, Bapak akan terlebih dahulu ya, menjelaskan pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat? Coba apa materi yang disampaikan pertemuan sebelumnya? Yo. Ayah, Rata. Pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang relasi. Oke, menjelaskan tentang relasi ya, relasi. Untuk relasi itu kan ada cara menyatakannya. Ada berapa cara menyatakan relasi itu kemarin? Coba apa? Ada berapa? Oke, siapa namanya? Oh, Santi apa? Diagram tanah, himpunan pasangan berurutan, diagram Cartesius. Diagram Cartesius. Nah, cara menyatakan relasi itu ada 3. Ada diagram kanan, himpunan pasangan berurutan dengan ya diagram Cartesius. Ya. Nah, oke, kita akan masuk ke materi berikutnya. Masih tetap sama mengenai relasi dan fungsi. Tapi yang kita akan bahas yaitu tentang fungsi. Ya, tentang fungsi. Bapak mau menanyakan seperti ini ya, apakah ada satu orang anak yang mempunyai 2 tanggal lahir? Jelas ya, jelas tidak Pak ya, 1 orang pasti tanggal lahirnya satu ya. Kalian juga sama, tidak mungkin ada 2 ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mencoba menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Seperti biasa ya, kalau kegiatan sehari-hari, selamat datang di kelas matematika. Oke. Nah, di sini ada yang ingin kita bahas bersama-sama materinya. Ada materinya, ada tujuan pembelajaran, ya, ada penjelasan materi, dan nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya, secara berkelompok. Oke, sebelum itu Bapak akan mencoba menjelaskan tentang materinya. Oke, materinya. Sebelum ke materi ini, Bapak akan menyajikan tujuan pembelajarannya.
Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan berdiferensiasi dan kontekstual dengan model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi, tanya jawab dengan berbantuan slide Canva serta lembar kerja peserta didik. Diharapkan satu, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dengan benar. Dua, peserta didik mampu menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi dengan benar. Yang ketiganya, peserta didik peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual dari suatu fungsi dengan benar. Itu dengan sikap beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri dan bernalar. Oke. Setelah tujuan tadi, yang dibahas ini mengenai apa? Materinya. Nah, materinya ini tentang relasi dan fungsi. Untuk relasinya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang yang akan Bapak bahas bersama dengan kalian mengenai fungsi. Kita simak baik-baik. Nah, ini. Hai sobat pintar, kalian tahu nggak nih apa itu ciri-ciri fungsi? Yuk simak penjelasan di bawah ini. Apa yang sobat pintar tahu tentang fungsi? Nah, berikut penjelasan tentang fungsi. Di sini, fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antara unsur-unsur matematika, kita bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Ada yang masih ingat? Ya, apa itu ciri-ciri fungsinya? Ada yang masih ingat apa coba ciri-ciri fungsinya? Tunjukkan tangannya. Ada yang bisa? Ya, satu apa? Tentang apa ciri-ciri fungsinya? Satu, bagaimana himpunan anggota himpunan A dan himpunan B-nya? Bukan himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Selanjutnya apa? Ciri-ciri dari suatu fungsi. Nah, satu, himpunan A dan himpunan B-nya bukan himpunan kosong. Nih. Lalu pasangkan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Jadi ingat, ya, kalau fungsi itu himpunan A-nya tidak boleh dari satu. Setiap anggota himpunan A bagaimana? Harus mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Selanjutnya, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Jadi kalau misalkan himpunan A-nya hanya satu kali saja, ya. Lu kalau himpunan B boleh lebih dari satu. Jadi apa itu fungsi? Bentuk penyajiannya, gimana bentuk penyajiannya? Satu, himpunan berurutan. Dua, diagram panah. Betul. Tiga, diagram kartesius. Ya, fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan A tepat satu anggota kepada himpunan B. Nah, untuk memahami ciri-ciri dari suatu fungsi, sebaiknya perhatikan urutan berikut. Himpunan B anggotanya ada berapa? Ada dua. Itu A dan B. Kalau A anggotanya 3, berarti 1, 2, 3. Itu ya. Kalau himpunan kesamaan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. A,1, B,1, A,1, B,1. Artinya
A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 1. A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2. A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 3. Dan seterusnya sampai A dipasangkan dengan 3, B nya dipasangkan dengan 3. Kalau himpunan A-nya bagaimana letak himpunan A-nya? Harus dipasangkan tepat satu. Kalau B mah seperti itu. Lalu ada lagi. Perlu kalian ketahui dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu, maka himpunan A disebut daerah. Oke. Untuk lebih jelasnya agar kalian lebih aktif lagi dan lebih antusias lagi, kalian bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, materi yang sebelumnya ya. Silakan buat kelompoknya masing-masing dengan teman-teman kalian. Silakan. KPD-nya kalian kerjakan ya, diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, tadi barusan Bapak mengirimkan ya bentuk filenya, bisa langsung kalian kerjakan melalui line worksheet-nya. Ya, kerjakan semuanya, diskusikan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, waktunya Bapak kasih waktu selama 15 menit. Oke, silakan. Nih dibaca dulu petunjuk-petunjuknya. Baca dulu petunjuknya. Buku catatannya, pulpennya dikeluarkan. Silakan didiskusikan ya. Diskusikan, jangan mengobrol. Ya, kerjakan. Nanti hasilnya kita sama-sama yang menyajikan hasilnya berkelompok, masing-masing kelompok nanti harus bisa tampil. Berarti 15 menit 10.45 ya. Sudah Bapak berikan ya, laptop sheet-nya kalian boleh kerjakan langsung di sana, ditambahkan dengan yang tadi yang kertas barusan ya, yang hard copy. Diisi semuanya. Ya,
dilihat langsung di saling berdiskusi ya. Saling kasih tahu ya. Mau bisa? Ya. Siapa yang mau menyajikan hasil kerjanya? Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil dari kelompok 1. Jadi penjelasan dari soal tersebut ialah Rizky dan Gatot memiliki kulit kuning mangsat, sedangkan kami tidak. Ya. Terus? Tapi Tony memiliki badan paling tinggi daripada Rizky dan Gatot. Ya. Jadi katanya nomor 1 itu ya dari pertanyaannya persamaan. Ya, ulangi pasangan sejauh kanan dan ciri-cirinya berdasarkan pernyataan tersebut. Ya, nama-nama anaknya ya tentu harus ditulis siapa saja. Ya, 1 Rizky, terus Gatot, Tony. Ya, boleh kalian dari sini atau di sana, boleh sama saja. Hasilnya sebentar sama. Terus ciri-cirinya bagaimana? Kulit kuning rasa. Terus Bertanya, apakah boleh tidak nama-nama tidak yang ditulis berurutan? Tidak bisa, karena harus sesuai dengan nomor 1 dengan berurutan mulai dari Rizky, Gatot, dan Tony. Oke, hasilnya untuk kelompok 1 sudah menyajikan hasilnya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Silakan yang nomor 2 berapa? Oke, kelompok 5. Kelompok 5 mau menyajikan hasil yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 akan menyajikan hasil diskusi kabinet pada suatu SMP yang mempunyai beranggotakan dalam pemakaian seragam setiap Senin, Selasa, dan Rabu. Oke, Senin, Selasa, dan Rabu. Seragamnya bagaimana? Seragam biru putih, sedangkan Kamis dan Jumat memakai batik. Oke, berarti harinya. Nah, harinya ada berapa? Harinya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin pasangkan dengan biru putih bagaimana? Nah, itu ya. Lalu hari Selasanya? Biru putih. Rambutnya? Sama, biru putih. Terus Kamis dengan Jumat memakai seragam apa? Batik. Kalau Sabtu? Pramuka.
Oke, tuh. Dari kelompok 5 ada yang mau menanggapi atau ada yang memberi pertanyaan? Silakan. Kalau mau menambahkan, boleh. Saya siapa namanya? Sebutkan. Linda dari Bukit. Linda, silakan. Kan himpunan A dipasangkan ke part 1 di anggota himpunan B. Apakah boleh kalau himpunan B-nya dipasangkan beberapa kali? Tidak boleh, karena dari ciri-ciri fungsi bahwa anggota himpunan A harus tepat satu di anggota B. Himpunan B boleh dipasangkan beberapa kali di anggota himpunan A. Tuh ya. Nah, tadi dari mengidentifikasi itu fungsi yang tadi ya yang Bapak jelaskan. Cukup. Oke, beri aplaus untuk selanjutnya. Yuk, kelompok berapa? Yang nomor 3? Oke, kelompok 4 nomor 4. Jadi domainnya 2, 3, 4, 5. Kodomainnya 5, 7, 8, 9. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Balik ke tempatnya, kasih aplaus dulu. Nah, saya mau menyajikan hasilnya kelompok berapa? Oke, kelompok 1 katanya. Oke, dan nomor 4. Nomor 4 silakan. Hasil dari anggota kelompok kami yaitu Akbar, Sakti, Desi, dan Bulan. Kemarin masuk ke aja berupa ada goreng, sebelah, atau lain. Dan orang berikutnya adalah Akbar menyukai ayam goreng, Sakti menyukai sebelah, Desi menyukai bakso, dan Bulan menyukai mie. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada yang mau menanggapi? Silakan kelompok. Oke, kelompok 3 siapa? Rina. Oke, disimak baik-baik pertanyaannya. Apa boleh tidak nama-namanya saya isi dengan nama-nama bebas, yaitu Rizky, Gaton, Omi. Makanan kesukaannya cireng, bakso, takotan. Himpunan berurutannya Rizky, makanan kesukaannya adalah cireng, Gaton, makanan kesukaannya bakso, Omi, makanan kesukaannya takotan. Oke, gimana tanggapannya itu? Boleh tidak? Boleh. Boleh ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Cukup ya? Paham ya? Itu yang nomor 4 dan pengerjaannya? Paham. Oke. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk kelompok. Jadi hasil pengerjaan kalian mengenai bentuk-bentuk identifikasi, ya, identifikasi fungsi, ya, apa namanya, tentang ciri-cirinya, tentang apa namanya, bentuk cara penyajiannya, ya, ada yang panah, ada yang modesius, dan sebagainya. Oke, untuk yang selanjutnya, yang kita apa namanya, menyebutkan ya poin-poin pentingnya. Oke, ada yang mau menyebutkan poin-poin pentingnya? Yang membuat setiap anggota pada suatu himpunan asal A ketempat satu anggota pada himpunan dua atau disebut himpunan B. Oke, bagus ya. Selanjutnya, apalagi kesimpulannya? Oh, silakan. Siapa namanya? Tidak. Kesimpulannya konteks adalah hasil dari himpunan A dan himpunan B. Maka himpunan A disebut domain atau daerah asal. Himpunan B kodomain daerah hasil, dan rank daerah kawan, dan rank daerah hasil. Siap, bagus. Oke, kesimpulannya tadi ya. 1, fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan A tempat 1 anggota pada himpunan B. 2, dalam konteks dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut domain, ya, daerah asal. Himpunan B kodomain. Sedangkan himpunan bagian dari B yang semua anggotanya mendapat pasangan dari himpunan A disebut rank atau daerah hasil. Tadi Bapak selalu sebutkan kodomain itu daerah kawan, ya. Lalu yang nomor 3, bentuk penyajian fungsinya bagaimana? Ada di sini, ada diagram
ya. Oke, selanjutnya silakan kalian mengisi ya hasil kegiatan hari ini mengenai refleksi. Bapak akan kirimkan ya lewat Google Form. Silakan kalian mengisi, jawab sesuai dengan apa yang kalian alami hari ini dalam pembelajaran mengenai fungsi ya, kalian kelasnya ya. Silakan Bapak kasih untuk ya, cuma 5 soal. Refleksi ya, refleksi. Nah, selesai ya semuanya? Baik ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya, mengenai relasi dan fungsi ini, atau topik yang dibahas ini mengenai fungsi. Lalu setelah ini pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya mengenai persamaan garis lurus ya. Oke, persamaan garis lurus. Nah, nanti Bapak akan memberikan PR ya, memberikan PR. Kalian kerjakan 3 buah uraian, hasilnya difotokan ya. Ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya, kalian luar biasa. Hai.